Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah telaah materi akidah akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6, dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan kembali tentang materi telaah Akidah Akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Adapun kompetensi dasarnya di sini yaitu 1.1 menghayati nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. 2.1 mengamalkan sikap teguh pendirian, berpikir kritis dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam aliran-aliran kalam. 3.1 menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. 4.1 menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran kalam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dalam peristiwa tahkim, juga terampil menyajikan hasil analisis tentang latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam dan peristiwa tahkim. Langsung saja, yang pertama, sejarah ilmu kalam. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Adapun dalam surah Al-Anfal yaitu wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Surah Al-Anfal. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafar ar-Rasyidin. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Nah, biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu tentang akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa tersebut perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh. Nah, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masa membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istito'ah. Yang keempat yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa tersebut hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa
Ajam, mencapai puncaknya komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan. Nah, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Yang kelima yaitu akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadi aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Nah, aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Yang B yaitu tentang peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Baik, yang selanjutnya yaitu di bab 2 tentang aliran-aliran ilmu kalam. Nah, adapun kompetensi dasarnya di sini yaitu 1.2 menghargai keragaman nilai-nilai dalam aliran-aliran ilmu kalam, yaitu Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 2.2 mengamalkan sikap tanggung jawab dan menghargai perbedaan setelah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. 3.2 menganalisis sejarah tokoh utama dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang sejarah tokoh utama dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat menganalisis sejarah tokoh utama, ajaran pokok, aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Adapun sejarah Khawarij berasal dari istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab. Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok-kelompok sendiri. Jadi aliran Khawarij di sini yaitu dapat diartikan sebagai mereka yang keluar dari golongannya pengikut Ali bin Abi Thalib dan kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Yang kedua, aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi, kalau Syiah di sini diartikan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Itu aliran Syiah. Sedangkan aliran Murji'ah, kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'ah yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti.
Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Nah, Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriyah. Itu adalah aliran Murji'ah. Sedangkan aliran Jabariyah di sini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Itu adalah aliran Jabariyah. Sedangkan aliran Qadariyah adalah persoalan politiknya, latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah, sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Itu adalah aliran Qadariyah. Sedangkan aliran Mu'tazilah yaitu tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul pada sebelumnya. Nah, aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha atau salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Itu adalah aliran Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu aliran Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Beliau yang lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali al-Jubbay yang berakidah Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Adapun sejarah Maturidiyah adalah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Soviet, kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Di antara guru Al-Maturidi adalah Nas bin Yahya al-Balkhi. Beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam yang masih dinamis, walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya, sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Al-Maturidi ada kemiripan dengan Mu'tazilah. Itu adalah aliran Maturidiyah. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, bab 3 tentang menghindari dosa besar. Adapun kompetensi dasarnya di sini yaitu 1.3 menghayati dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Di antaranya membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, dan lainnya. 2.3 mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramal ma'ruf nahi munkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar. 3.3 menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Adapun tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar. Adapun materinya yang pertama yaitu tentang membunuh. Larangan membunuh
Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Nah, efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Itu adalah larangan membunuh. Yang kedua yaitu liwat. Adapun kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau asing atau non-Arab. Nah, oleh karena itu keliru jika kata liwat dicari pecahan kata ishtiqaq dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mushtaq. Nah, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada ishtiqaq. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki. Nah, istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homosexuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Itu adalah pengertian liwat. Yang ketiga yaitu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, pengertian LGBT adalah singkatan dari yang 4 tersebut. Merupakan perilaku seks yang menyimpang, yang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Adapun lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan. Itu adalah lesbian. Adapun gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Yang selanjutnya biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Yang selanjutnya yaitu meminum khamr. Secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Disebut khamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Nah, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Itu adalah minum khamr. Yang selanjutnya yaitu judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.